Profil Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun Gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa yang pertama masuk Islam. Beliau juga diberi gelar Ash-Shiddiq karena beliau adalah lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi telah menilai beliau sebagai dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari. Pengangkatan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Peninggalan Nabi Muhammad, terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar lah yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui beberapa musyawarah, disepakatilah bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah atau khalifah setelah Nabi Muhammad, di mana beliau karena menjadi orang pertama yang mengaku peristiwa Isra Mi'raj, orang pertama yang menerima atau menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, yang ketiga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam, dan imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Prestasi Abu Bakar Ash-Shiddiq: yang pertama, memerangi kelompok pembangkang, di mana Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis, dan menjadi khalifah, Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah Islam. Bin Khattab lahir pada 581 Masehi di kota Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi dan memiliki karakter keras dan juga tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh para penduduk Mekah. Beliau juga seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Masuknya Umar bin Khattab pada Islam itu ketika ia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya yang bernama Fatimah, dan sejak saat itulah ia memeluk agama Islam. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Prestasi Umar bin Khattab: yang pertama ialah perluasan daerah Islam, dan yang kedua mengatur administrasi dan keuangan pemerintah dengan adil dan cerdas, dan yang ketiga menetapkan kalender Hijriyah. Utsman bin Affan, beliau lahir pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hatinya. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad, serta termasuk pula golongan as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah, sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib.
Prestasi Utsman bin Affan yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran, yang kedua, renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut, dan yang keempat, perluasan wilayah Islam. Ali bin Abi Thalib, beliau lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu orang yang masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Peran Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur ketika Nabi mau hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh Al-Qujur, kafir Quraisy. Setelah itu dia mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyaknya terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 26 Juni 656 Masehi. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap pada masa itu. Yang kedua, membenahi keuangan negara dengan adanya Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang terakhir, bidang pembangunan.